Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan tugas individu. Nama saya Rizky Jabar Sodik, NIM 8020190209, kelas 07 PT3, dengan mata kuliah pemrograman periorientasi objek. Saya akan menjelaskan tentang apa maksud dari istilah instansiasi pada PBU. 2. Apa ciri-ciri dari kelas yang bersifat abstrak? 3. Apa maksud dari metode yang bersifat abstrak? 4. Apa ciri-ciri dari kelas turunan? Apa maksud dari metode everyday? Semua poin di atas disertai dengan contoh coding. Kelas langsung saja. Nomor 1. Apa maksud dari istilah instansiasi pada PBU? Instansiasi adalah pembuatan instansi atau objek dari suatu kelas maupun dari kelas yang sudah ada. Pada PHP, proses instansiasi dilakukan dengan menggunakan keyboard Neo. Hasil cetakan kelas akan disimpan dalam variabel untuk selanjutnya digunakan dalam proses program. Contoh codingnya seperti di samping. Nomor 2. Apa ciri-ciri dari kelas yang bersifat abstrak? Abstrak kelas adalah sebuah kelas yang tidak bisa diinstansiasi, tidak bisa dibuat menjadi objek, dan berperan sebagai kerangka dasar bagi kelas turunannya. Di dalam abstrak, kelas umumnya akan memiliki abstrak method, dan abstrak method tersebut tidak memiliki body. Intinya, sebuah kelas abstrak nantinya dijadikan sebagai kelas sementara. Subkelas harusnya mendefinisikan kembali metode abstraknya terdapat pada abstrak yang sekaligus dengan implementasinya. Ciri-ciri kelas mendefinisikan kelas yang bersifat abstrak, tidak dapat digunakan untuk membuat objek, harus memiliki minimal satu metode abstrak, digunakan sebagai basis kelas untuk membuat constraint kelas, dibentuk dengan menggunakan kata kunci abstrak. Pada saat definisi kelas akan selalu menjadi superkelas atau kelas tertinggi dari subkelasnya. Dapat mempunyai metode dengan keyboard statik, dapat mempunyai abstrak method yang berfungsi untuk implementasi oleh kelas turunan subkelas. Contoh codingannya seperti di samping. Ini contoh codingannya. Lanjut, nomor 3. Apa maksud dari metode yang bersifat abstrak? Abstrak method adalah sebuah metode dasar yang harus diimplementasikan ulang di dalam kelas anak, class. Abstrak method ditulis tanpa isi dari metode, melainkan hanya signaturnya saja. Signatur dari sebuah metode adalah sebagian metode yang terdiri dari nama metode dan parameternya (jika ada). Abstrak method berfungsi untuk membuat kerangka bagi seluruh kelas di bawahnya. Jika sebuah metode dinyatakan sebagai abstrak method, maka kita tidak perlu
membuat isi metodenya, tetapi hanya signatur dari metode tersebut. Signatur dari terdiri dari nama metode dan parameternya. Jika ada seperti contohnya seperti berikut. Ini contoh codingannya. Lanjut kepada kenapa kita tidak perlu membuat isi dari metode ini. Ini karena jika sebuah metode ditanyakan sebagai abstrak method, isi dari metode tersebut akan dibuat dalam kelas turunan. Abstrak method harus berada di dalam abstrak kelas. 4 ciri-ciri dari kelas turunan. Inheritansi atau pewarisan. Inheritansi atau pewarisan atau penurunan adalah konsep pemrograman di mana sebuah kelas dapat menurunkan properti dari metode yang dimilikinya kepada kelas lain. Konsep inheritansi digunakan untuk memanfaatkan fitur kode reuse untuk menghindari publikasi kode program. Konsep inheritansi mengadopsi dunia real, di mana sebuah entitas atau objek dapat mempunyai entitas objek turunan. Membuat sebuah struktur atau hierarki kelas dalam kode program. Kelas yang akan diturunkan bisa disebut sebagai kelas induk, parent kelas, parameter kelas super kelas atau basic kelas, sedangkan kelas yang menerima penurunan bisa disebut sebagai kelas anak, class, subclass, drift class, atau hair class. Keuntungan inheritansi. Subclass menyediakan state behavior yang spesifik yang membedakannya dengan superclass. Hal ini akan memungkinkan programmer Java untuk menggunakan ulang source kode dari superclass yang telah ada. Program Java dapat mendefinisikan superclass khusus yang bersifat generik yang disebut abstract class untuk mendefinisikan kelas dengan behavior dan statis secara umum. Istilah inheritansi extends keyboard ini harus kita tambahkan pada definisi kelas yang terjadi subclass. Superclass digunakan untuk menunjukkan kelas hierarki kelas yang berarti kelas dasar dari subclass atau kelas anak. Subclass adalah kelas anak atau turunan secara hierarki dari superclass. Super keyboard ini digunakan untuk memanggil konstruktor dari superclass atau menjadi variabel yang mengacu kepada superclass. Method overriding mendefinisikan ulang metode yang sama pada subclass. Ini contoh codingannya. Lanjut yang nomor 5. Apa maksud dari method overriding? Method overriding adalah menulis kembali metode yang sama mulai dari nama metode dan isinya, dan mengimplementasikan kembali
kembali di subkelasnya. Overriding menyatakan keadaan di mana metode pada subkelas menolak metode pada superkelasnya. Ciri dari overriding adalah nama metode, daftar parameter, dan retur tipe yang harus sama. Overriding digunakan oleh kelas turunan yang berusaha memodifikasi tingkah laku yang diwarisi dari kelas induk. Tujuannya adalah supaya kelas turunan memiliki tingkah laku yang lebih spesifik. Ini dilakukan dengan cara mendeklarasikan kembali metode milik parent kelas di kelas turunan. Keuntungan overriding dapat menambah sifat atau atribut pada kelas induknya. Ini contoh codingannya. Ini ya. Saya rasa sekian dari penjelasan dari saya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.